Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Fitri dari kelas C1 dengan NIM 21903021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU 2 bagian 10 dan 11. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan buku KWU 2 nomor 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini unit usaha saya yaitu food and beverage dengan produk atau jasanya bakso aci. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya yaitu alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Di sini saya memilih siklus pengembangan produk yang panjang. Yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi, saya memilih creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya, yang pertama bisnis angel diidentifikasi. Bisnis angel mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis ventura capital. Jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan cara pembelian bantuan, yaitu single tier approach. Yang ketiga yaitu initial public offering diidentifikasi. Initial public offering dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank. Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria unjuk kerja yang pertama, bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua yaitu SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil yaitu KUR. Ya, hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi jaringan langganan peer-to-peer. Elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama yaitu leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua yaitu leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Yang kedua yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu buku kerja KWU 2 nomor 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasilnya yaitu informasi tentang kebutuhan pasar. Dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, dan angka penjualan. Jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh.
Kriteria kinerja 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasilnya yang pertama yaitu potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Selanjutnya, kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. Kriteria kinerja 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi institutional approach, yaitu ada supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasilnya yaitu peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kriteria kinerja 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasilnya yaitu evaluasi peluang dapat mencakupi daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, daya guna yang bisa diterima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, dan selanjutnya kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kriteria kinerja 2.3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, dan resiko dan peluang. Hasilnya yaitu kelayakan finansial, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kriteria kinerja 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasilnya yaitu strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga. Kriteria kinerja 2.5 ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Hasilnya yaitu ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerja 3.1 yaitu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasilnya yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Kriteria kinerja 3.2 yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk. Kriteria kinerja 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasilnya yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu ada staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi. Kriteria kinerja 3.4 yaitu komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasilnya yaitu komunikasi kelayakan ada dari staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.